Halo friend, selamat datang di channel saya, Pondok Bambu Predator. Assalamualaikum, apa kabar friend? Semoga pada sehat semua ya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya mengenai ikan cana yang mati nih friend. Jadi ceritanya gini, sekarang hari Senin, Jumat kemarin itu saya ceritanya pergi ke rumah mertua friend. Hari Sabtunya saya dikabarin sama orang rumah, cana saya mati friend satu. Saya dikirimin gambarnya, ternyata red centarum saya mati. Oke, karena sebelumnya red centarum saya memang sudah mengalami gejala penyakit, yaitu udah kena sisiknya pada rontok. Jadi saya maklum lah, itu memang udah waktunya mati kali ya. Oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua, hari Minggunya itu saya dikasih kabar lagi ada ikan cana saya mati lagi friend, satu ekor. Itu cana maru riau saya, itu size 25an kurang lebih. Untuk yang cana maru riau ini sebenarnya masih tergolong cana baru ya friend, karena saya baru beli itu di hari kurang lebih hari Rabu atau hari Selasa gitu, saya baru beli. Nah, hari Minggunya saya dikabarin ikannya mati friend. Nah, memang yang namanya hobi memelihara hewan hidup ya resikonya paling utama itu ya memang mati. Tapi gimana caranya supaya kita meminimalisir resiko itu kan. Nah, untuk cana yang red centarum saya itu sekitar size 20 sentian. Memang sebelumnya itu sudah sakit friend. Itu dia mengalami sisiknya itu pada rontok. Jadi di tubuhnya itu sisiknya pada rontok gitu. Bukan white spot, tapi melainkan itu sisiknya pada copot-copot gitu deh. Nah, itu awalnya gini. Jadi ikan itu awal saya beli sehat. Begitu masuk tank saya juga adaptasinya juga cepat, makannya juga lahap rakus gitu, udah bisa saya mainin gitu kan, nggak ada masalah. Sampai dimana itu saya ceritanya mau water change, mau ganti air friend. Nah, mungkin salahnya saya itu kalau water change itu kan biasanya kan airnya itu 30% lah ya maksimal gitu ya, 30% 40% itu diganti ya dengan air baru. Jadi kita buang air lamanya itu 30-40%, ganti dengan air baru kan. Nah, mungkin salahnya waktu itu saya water change-nya itu kebanyakan. Jadi dari akuariumnya hampir full, itu saya mungkin water change-nya itu sekitar 75% sampai 80% itu saya ganti airnya. Karena kemarin itu saya berpikir itu airnya udah butek banget, jadi sekalian aja gitu kan, jadi bisa terlihat lebih bagus gitu. Nah, ceritanya saya sedot airnya 75% sampai 80%, terus saya ganti dengan air baru. Nah, setelah itu saya perhatiin ikan red centarum saya itu mojok friend, biasa mojok. Mungkin saya pikir mungkin karena adaptasi air baru kali ya, tapi kok saya liatin itu nggak sembuh-sembuh, maksudnya mojoknya tuh lama banget gitu kan. Kalau biasanya kalau ikan biasa, ikan normal itu kan oke lah dia mojok
tapi nggak lama dia aktif lagi gitu kan. Tapi kalau ikan saya yang ini mojok, ekornya kuncup, lalu nggak aktif lagi gitu. Wah, saya liatin saya perhatiin sekitar 2-3 jam masih sama gitu. Waduh, saya bilang saya punya perasaan kayaknya nggak beres nih. Benar aja, ternyata begitu nggak lama saya liatin, saya perhatiin, saya teliti lagi, saya deketin ikannya, benar aja itu sisiknya perlahan-lahan pada copot sisiknya. Pertamanya sedikit, lama-lama saya liatin, saya perhatiin makin banyak, friend. Jadi ikannya nggak mau makan, sisiknya makin lama. Sorry. Oke, kita lanjut. Jadi makin lama itu sisiknya makin banyak yang terkelupas, copot, dan tidak mau makan. Ikannya pun tidak mau aktif. Nah, akhirnya saya inisiatif buat karantina kan Red Centarum saya itu. Akhirnya saya pindahin ke tank karantina saya gitu kan. Ya udah, masih nggak mau makan sampai akhirnya saya mendapatkan kabar Red Centarum saya mati. Oke lah, memang udah waktunya mati kali ya Red Centarum saya. Nah, tapi yang saya bikin bingung itu kematian yang ikan satu lagi, friend, yang Maru Riau. Nah, Maru Riau itu saya baru beli itu sekitar hari Selasa kalau nggak salah. Jadi baru di tank saya itu sekitar Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu 5 hari. Hari Minggu sudah mati. Jadi untuk Maru Riau saya begitu masuk ke tank saya yang di rumah, itu ikannya aktif, friend, normal seperti biasa. Mungkin ya awal-awal diem, tapi lama-lama berenang aktif ikannya. Terus saya coba pakai kaca pun dia juga mau flaring gitu, friend, ngedok-ngedok gitu biasa pakai kaca, dikacain. Nah, anggapan saya kan ya berarti ikan ini sehat dong, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi belum mau makan, friend. Jadi ceritanya hari Selasa masuk, saya puasain dulu sehari. Hari Rebu saya coba kasih makan gitu kan, nggak mau. Saya kasih ulat hongkong nggak mau, saya kasih udang kering ya, udang kering yang akari itu nggak mau. Nah, oke, mungkin masih adaptasi saya pikir. Hari Selasa, Rabu, Kamisnya saya coba lagi nggak mau makan, friend. Sampai dengan hari Jumat juga tidak mau makan. Itu malah cenderung diem di di pojokan. Oke, saya bingung kan, kok kenapa nih ikan gitu kan. Nah, airnya pun yang saya pakai juga saya sudah endapin. Air endapan itu saya sekitar 2-3 hari sebelumnya saya udah endapin dulu airnya. Di hari Jumat saya pergi. Hari Minggunya saya dapat kabar Maru Riau saya mati, friend. Sebenarnya Maru Riau saya juga saya senang sih, ikannya bagus gitu, udah mau flaring tapi nggak mau makan, akhirnya mati. Jadi setelah saya saya cari tahu gitu ya, ini sih kemungkinan besar menurut saya ya. Jadi saya beli hari Selasa, hari Minggunya mati. Kemungkinan kalau dari analisa saya, mungkin ini ikan baru banget datang dari sellernya, langsung sellernya itu tidak karantina dulu, friend. Jadi langsung begitu datang gitu ya, mungkin dari Riaunya langsung dari Riaunya datang, langsung dijual gitu, tidak di karantina dulu sama sellernya. Jadi benar-benar baru ikan tangkapan dari alam, langsung dikirim ke Jakarta, langsung dijual. Nah, analisa saya, Maru Riau saya ini gagal beradaptasi dengan air yang ada di rumah saya. Mungkin ya, ini sih analisa saya. Jadi
memang setelah saya baca di grup itu, memang banyak friend yang kasusnya seperti saya gitu, banyak. Jadi ikan WC-an langsung dikirim ke Jakarta, tidak lagi dikarantina sama sellernya, langsung dijual aja gitu sama sellernya. Jadi begitu masuk tank saya, padahal kan airnya kan sudah air endapan juga ya, tapi mungkin ikannya kaget gitu ya dengan kualitas air yang berbeda, pH air yang berbeda, jadi gagal beradaptasi, jadi yang ujung-ujungnya mati. Jadi ya kembali lagi, yang namanya kita hobi melihara hewan hidup, ya resiko terbesarnya adalah mati. Jadi memang sudah waktunya mati kali ya. Tapi di sini saya mau kasih pengalaman saya ini, maksudnya supaya tidak terjadi pada teman-teman. Itu yang pertama, kalau water change itu jangan terlalu banyak gitu ya. 30-40% aja sebenarnya cukup. Nah, yang kedua, kalau misalkan beli ikan baru itu, kalau bisa beli di seller yang sudah langganan lah ya, yang sudah langganan, yang sudah terpercaya. Kalau untuk ikan WC-an itu, kalau bisa beli yang sudah settle lah di tanknya gitu, maksudnya sudah beradaptasi dengan air baru gitu. Jadi untuk meminimalisir kematian ikan juga kan. Ya, jadi mungkin segitu dulu aja yang bisa saya bagi pengalaman saya tentang ikan mati. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, jadi buat meminimalisir kematian ikan juga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa juga di follow Instagram Pondok Bambu Predator. Oke?